Mengapa Tiongkok masih bersedia berbicara dengan Amerika yang sering tidak mematuhi janji? Sudah diketahui umum bahwa AS dapat menipu setiap saat dan lebih sering menipu daripada mengimplementasikan janji dan kewajibannya sendiri, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferensi pers bersama di Caracas dengan Menlu Venezuela Ivan Gil beberapa saat yang lalu. AS terus-menerus menyerang kami dan berusaha mencekik perekonomian kami. AS terus berbicara tentang peningkatan hubungan. Tetapi kami belum melihat pengurangan sanksi, kata Menlu Venezuela. Hal demikian juga terjadi pada hubungan AS dengan Tiongkok. Ketika para kepala negara dan pemimpin dari 21 negara Pasifik berangkat ke San Francisco menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC pada tanggal 15 hingga 17 November mendatang, semua mata akan tertuju pada pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping. Kesepakatan untuk menstabilkan hubungan dicapai di sela-sela KTT G20 di Bali tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama setelah pemerintahan Biden sekali lagi tidak dapat memenuhi semua janji yang mereka buat sendiri di KTT G20 Bali. Jadi, menghadapi perilaku Amerika yang seringkali lain di mulut, lain di hati, mengapa Tiongkok masih mempunyai kesabaran dan bersedia berbicara dengan AS? Baru-baru ini, berdasarkan dialog tingkat tinggi Forum Xiangshan Beijing ke-10, mantan Duta Besar Tiongkok untuk AS, Cui Tiankai, memberikan jawaban yang cukup berwibawa tentang masalah ini. Cui mengatakan bahwa komunikasi yang meningkat antara Tiongkok dan Amerika dalam beberapa bulan terakhir adalah suatu hal yang baik. Tentu saja, kami berharap komunikasi dan pemahaman ini dapat diwujudkan, dan kedua belah pihak harus jujur dan tulus. Ini pada dasarnya berarti bahwa kontak atau berkomunikasi itu sendiri adalah satu hal. Tetapi, apakah kontak ini dapat mencapai terobosan tergantung pada seberapa kejujuran Amerika. Menghadapi kemungkinan Amerika yang selalu mengingkari janji, Tiongkok secara alami akan memilih untuk melangkah dengan hati-hati dan menghadapi situasi dengan sikap yang hati-hati. Singkatnya, jika Amerika tidak menepati janji pada masalah inti yang berkaitan dengan kepentingan utama Tiongkok, maka jangan pernah berharap bisa mendapatkan bantuan Tiongkok atau pengakuan Tiongkok terhadap kepentingan Amerika di bidang inti yang berkaitan dengan Amerika. Pada dasarnya, jawabannya adalah, kalau AS ingin berkomunikasi, ya, akan Tiongkok layani. Namun, yang benar-benar menentukan hubungan bilateral kedua superpower dunia ini adalah tindakan nyata dan jujur dari pemerintahan Biden. Fakta menunjukkan strategi utama AS terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini adalah untuk memperbaiki suasana melalui komunikasi yang lebih sering tanpa membuat komitmen atau kesepakatan substansial dengan Tiongkok. Bahkan sebaliknya, berusaha terus merugikan kepentingan Tiongkok. Jadi, cara Tiongkok menghadapi Amerika adalah, tentu saja, Tiongkok tidak menolak untuk berkomunikasi dengan AS. Tetapi, tidak mungkin Tiongkok berkolaborasi dengan Amerika untuk membantu AS keluar dari masalah yang mereka pedulikan, seperti utang negara yang menggunung, inflasi yang semakin tinggi dalam negerinya, atau konflik terbaru Israel-Palestina. Tampaknya, respons timbal balik ini akan menjadi norma baru dalam hubungan Tiongkok-Amerika saat ini. Bila dilihat dari segi kekuatan ekonomi, militer, teknologi, dan pengaruh internasional Tiongkok, Tiongkok telah bangkit sebagai kekuatan dunia yang dapat duduk sama tingginya dengan Amerika. Di bawah latar belakang ini, Amerika dapat menjatuhkan sanksi semaunya menekan Tiongkok. Dan pada saat bersamaan, Tiongkok juga dapat membuat AS merasakan sakitnya. Sebaliknya, hubungan antara dua gajah raksasa ini tidak dapat dimengerti secara sangat bersifat baik atau buruk. Karena dalam banyak hal, hubungan diplomatik antara dua superpower sangatlah kompleks dan berubah-ubah. Misalnya, meskipun Amerika tidak memiliki niat jujur untuk melakukan tindakan nyata
yang dapat berkontribusi pada terobosan nyata dalam hubungan Tiongkok-Amerika. Dan dari sudut pandang kerangka geopolitik, hubungan Tiongkok-Amerika hari ini tidak bisa lagi begitu akrab seperti pada periode bulan madu di masa lalu. Tetapi, setidaknya keduanya dapat saling menghormati dan menghindari konflik langsung. Kontak yang sering antara Tiongkok dan Amerika saat ini mungkin tidak dapat memajukan hubungan Tiongkok-Amerika secara substansial, tetapi setidaknya dapat menghentikan penurunan berkelanjutan dalam hubungan US-China. Ini sendiri adalah berita baik bagi Tiongkok-Amerika dan bahkan seluruh dunia. Artinya, bagaimanapun lebih banyak komunikasi dan dialog selalu merupakan hal yang baik. Dalam perspektif vertikal, sebenarnya sikap Amerika dalam permainan komunikasi dengan Tiongkok telah mulai berubah secara perlahan. Ketika pertama kali Donald Trump menjabat sebagai presiden, dia langsung memulai perang dagang dengan Tiongkok. Kemudian, setelah AS kalah dalam perang dagang, Presiden Biden naik ke panggung dan mengusulkan bersaing sambil kerjasama. Tetapi, pada kenyataannya, sifat zero-sum game AS masih tidak berubah. Mereka masih bersikeras untuk mengisolasikan Tiongkok dengan serangkaian blokade teknologi. Hanya saja, nada decoupling menjadi lebih lembut sedikit. Sekarang, setengah masa jabatan Presiden Biden telah berlalu. Washington menemukan bahwa segala tindakan mereka selama ini juga tidak membawa hasil apa-apa. Sehingga, mulai beralih strategi, mulai memohon untuk mengunjungi Beijing, mencari lebih banyak kontak dengan Tiongkok, untuk mencegah hubungan kedua belah pihak merosot secara drastis. Pintu ke APEC 2023 San Francisco kini terbuka. Namun, jalan di depan tidak akan mudah. Kedua partai di AS selalu memiliki kebiasaan buruk untuk saling mengekang dan mengganggu satu sama lain dalam isu-isu besar, terutama dalam beberapa tahun terakhir, selalu memprovokasi isu anti-Tiongkok yang telah menjadi konsensus antara kedua belah partai. Namun, baik Partai Republik maupun Demokrat harus menyadari bahwa sering tidak mematuhi janji atau lain di mulut, lain di hati, tidak hanya akan gagal menyelesaikan masalah. Namun, AS kini mulai dijauhi negara-negara di dunia. Ini terlihat dari mata uang, dedolarisasi, hingga tren pergaulan global. Seiring latar belakang semakin menjauhnya hubungan US-China, seringnya konflik regional dan semakin intensifnya krisis ekonomi, iklim, dan energi global, AS seharusnya bergandengan tangan dengan Tiongkok. Paman Sam yang berencana melawan tren zaman dan memutar balik waktu dalam sejarah hanya akan mempermalukan diri sendiri dan diisolasikan oleh dunia. Sejarah tidak dapat diringkas dalam satu malam, tetapi akan ditulis ulang dalam semalam. Tiongkok bukanlah Tiongkok seperti dulu, dan Amerika Serikat bukanlah Amerika Serikat seperti dulu. Mulai saat ini, hubungan Tiongkok-AS hanya bisa melihat ke depan dan tidak bisa kembali ke masa lalu lagi. Suatu hari, Amerika pasti akan dan harus sepenuhnya menerima kenyataan kebangkitan Tiongkok. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!